Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mepresentasikan mengenai sumber kajian Islam yaitu ijtihad. Sebelum memasuki materi, perkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Putri Dwaulia Pramesti dengan NIM 186030625291. Perkenalkan, nama saya Laila Naatul Yusra dengan NIM 186030625208. Perkenalkan, nama saya Kaila Etabrilia Maharani dengan NIM 186030625297. Yang pertama yaitu pengertian tentang ijtihad. Nah, ijtihad berasal dari kata bahasa Arab yaitu ijtahada, yajtahidu, dan ijtihadan, yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha keras. Nah, secara istilah, ijtihad adalah usaha maksimal seorang ahli agama Islam atau mujtahid untuk menemukan dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis dengan cara atau metode tertentu. Ijtihad juga berasal dari kata al-jahad atau al-jahud yang berarti al-masyaqqat yaitu kesulitan atau kesusahan, dan at-taqat yaitu kesanggupan atau kemampuan. Jadi ijtihad itu merupakan proses berpikir mendalam seorang mujtahid untuk memahami dan menetapkan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Melalui ijtihad ini, para mujtahid atau para ahli agama Islam menafsirkan nilai-nilai Islam agar ajaran Islam ini dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, definisi dari ijtihad menurut beberapa para ulama. Yang pertama yaitu Imam Al-Ghazali. Ijtihad adalah usaha-usaha sungguh-sungguh dari para mujtahid dalam mencari pengetahuan hukum syariat dan mengerahkan segala usahanya untuk melakukan pencarian hingga tidak mampu lagi untuk melakukan pencarian lagi. Kemudian yang kedua, Imam Al-Shawkani, yaitu upaya maksimal menetapkan hukum syariat melalui proses penggalian dalil atau istinbat. Yang ketiga, Abdul Hamid Hakim, yaitu ijtihad berarti usaha untuk menemukan hukum Islam dalam menggali maknanya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian dasar hukum ijtihad. Nah, dasar hukum ijtihad ini ada dua. Yang pertama yaitu Al-Quran dan yang kedua yaitu hadis. Yang pertama Al-Quran. Al-Quran ini merupakan dasar hukum yang paling utama. Nah, ayat Al-Quran yang dipahami oleh para ulama atau mujtahid sebagai ayat menunjukkan atau menjelaskan penetapan ijtihad ini sebagai penetapan hukum dalam surah An-Nisa ayat 59. Ayat ini menjelaskan yaitu yang pertama, umat Islam wajib menaati Allah melalui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, umat Islam wajib menaati Rasulullah dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Nah, ulil amri ini merupakan orang-orang yang memegang otoritas atau ilmu agama. Ulil amri ini mempunyai dua penafsiran atau dua pengertian. Yang pertama, ulama atau mujtahid, yaitu orang yang ahli agama dan mampu untuk berijtihad. Yang kedua, pemimpin atau penguasa atau umara, yaitu pihak yang menjalankan pemerintahan dengan berlandaskan hukum Islam. Selanjutnya yang kedua yaitu sunnah Nabi, di mana hadis Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan ijtihad yaitu hadis dari Mu'az bin Jabal yang menunjukkan Nabi Muhammad memuji penggunaan akal atau ra'yu untuk mencari hukum ketika tidak menemukan penjelasan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diriwayatkan oleh Al-Baghawi dari Mu'az bin Jabal yang menerangkan tentang dialog antara Nabi Muhammad dan Mu'az ketika akan diangkat menjadi hakim di Yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu'az, "Bagaimana jika engkau diserahi urusan peradilan?" Mu'az pun menjawab, "Kitabullah, yaitu saya akan menetapkan perkara berdasarkan Al-Quran."
Lalu Rasulullah bertanya kembali kepada Mu'az, bagaimana jika tidak kau dapatkan di dalam Al-Quran? Mu'az pun menjawab, sunnah Rasulullah. Yaitu kemudian Rasulullah bertanya kembali, bagaimana jika di dalam sunnah tidak kau dapati? Mu'az pun menjawab, saya akan mengerahkan kemampuan saya untuk menetapkan hukum dengan pikiranku. Kemudian Rasulullah pun mengakhiri dialog tersebut dengan mengatakan, segala puji bagi Allah yang memberikan petunjuk kepada utusan Rasulnya, jalan yang diridhoi Rasul Allah. Dalam hadis itu, Nabi Muhammad menguji Mu'az karena mau menggunakan akalnya atau ra'yu untuk mencari hukum ketika tidak menemukan penjelasan dalam Al-Quran maupun Sunnah. Macam-macam ijtihad. Macam-macam ijtihad dikategorikan berdasarkan berbagai aspek. Yang pertama, ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi itu dilakukan oleh individu atau sebagian kecil mujtahid seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Terus yang kedua, macam-macam ijtihad insya'i, menetapkan hukum baru untuk persoalan yang belum pernah dibahas sebelumnya seperti hukum bayi tabung. Terus yang ketiga, ijtihad jama'i merupakan dilakukan bersama-sama oleh sekelompok mujtahid seperti MUI, Majelis Tahsin Muhammadiyah, dan Dewan Syariah. Terus yang keempat, ijtihad intifai, memilih pendapat yang paling kuat dari berbagai penafsiran ulama masa lalu. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, hukum melakukan ijtihad. Hukum melakukan ijtihad ada 4. Yang pertama, fardhu ain. Fardhu ain itu kewajiban ijtihad individual ketika diminta menjelaskan hukum atau menghadapi masalah pribadi yang memerlukan kejelasan hukum. Yang kedua, fardhu kifayah. Fardhu kifayah itu kewajiban kolektif bagi sekelompok ulama. Jika ada yang melakukannya, kewajiban gugur bagi yang lain. Terus yang ketiga, sunnah. Sunnah itu ijtihad terhadap persoalan yang belum terjadi untuk mempersiapkan penemuan hukum di masa depan. Yang keempat, haram. Ijtihad tidak boleh dilakukan terhadap masalah yang hukumnya sudah jelas dan tegas dalam Al-Quran atau hadis. Pertama yaitu menguji kebenaran hadis. Menguji kebenaran riwayat hadis yang sampai ketika hadis mutawatir seperti hadis ahad. Ijtihad digunakan untuk meneliti dan memastikan apakah suatu hadis benar-benar dapat dijadikan dasar hukum atau tidak, terutama hadis yang tidak diriwayatkan secara banyak hadis ahad. Jadi para ulama menggunakan akal dan ilmu mereka untuk menilai keabsahan hadis tersebut. Yang kedua yaitu menggali makna, menggali arti ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya atau tidak langsung dapat dipahami. Tidak semua ayat Al-Quran atau hadis Nabi langsung mudah dimengerti, karena itu ijtihad berfungsi untuk mencari dan menggali makna yang sebenarnya agar pesan yang dimaksud bisa dipahami dengan tepat. Yang ketiga yaitu mengembangkan prinsip-prinsip hukum melalui metode seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah murshalah. Ijtihad berfungsi untuk mengembangkan Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Para ulama menggunakan metode seperti qiyas, ihtisan, dan maslahah murshalah untuk menetapkan hukum baru yang tidak dijelaskan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Selanjutnya yaitu menjawab masalah baru. Ayat dan hadis terbatas dapat menjawab berbagai permasalahan yang tidak terbatas jumlahnya. Ayat dan hadis jumlahnya terbatas, sedangkan persoalan hidup manusia terus berkembang. Karena itu, ijtihad digunakan agar Islam tetap bisa memberikan solusi terhadap berbagai masalah baru di kehidupan modern yang belum ada pada masa Nabi.
metode ijtihad. Yang pertama yaitu qiyas, menyamakan hukum sesuatu dengan hukum lain karena persamaan sebab. Contohnya yaitu mencium istri saat berpuasa tidak membatalkan puasa. Yang kedua yaitu maslahah mursalah, menetapkan hukum berdasarkan kepentingan hidup manusia dengan prinsip menarik manfaat dan menghindari mudarat. Yang ketiga yaitu ihtisan. Ihtisan memandang sesuatu lebih baik sesuai tujuan syariat. Contoh, boleh menjual wakaf agar tidak mubazir. Yang keempat yaitu istishab, melanjutkan hukum yang sudah ada, hukum yang sudah berlaku tetapi digunakan sampai ada dalil atau alasan baru yang mengubahnya. Contohnya yaitu seseorang dianggap masih suci sampai ada bukti bahwa dia batal wudhu. Yang kelima yaitu urf atau kebiasaan. Kebiasaan yang diterima masyarakat luas dibenarkan akal sehat, membawa kebaikan dan selalu dengan prinsip. Urf berarti kebiasaan yang diterima luas oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan agama dan membawa kebaikan. Contohnya cara berpakaian sopan yang dianggap pantas di suatu daerah bisa diakui selama tidak melanggar sejarah Islam.